Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Selamat malam. Perjalanan lancar. Walaupun sedikit hujan, macet, aman ya Bapak Ibu ya. Tetap sampai di sini, di tempat ini dengan sukacita ya. Haleluya. Mari sama-sama kita mulai ibadah hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bisa sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami dekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kelepasan, Engkau yang memberikan berkat-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat ya Tuhan Yesus sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak untuk kita mengangkat kedua tangan kita hari ini. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu malam hari ini. Mari katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Mari sama-sama ucapan syukur. Mari naikkan ucapan syukur-Mu malam hari ini. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau baik. Bagi Dia hormat terindah.
sempurna, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Boleh sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama kita mengakui dari dalam. Ku berlihat tetap Bapa semakin indah, indah rasa. Kami dilayakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk memuji Engkau yang kudus ya Tuhan, Engkau Raja ya Tuhan. Tuhan
bersama-sama angkat kedua tangan. Mari bersama-sama sembah Yesus. Ini tanda kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Tanda kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan diri kami kepada-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami mendapatkan kelepasan. Karena dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami temukan kedamaian ya Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus kami temukan kekuatan ya Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan Yesus untuk terus berdiri ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama menggunakan waktu hari ini, malam hari ini untuk dapat rasakan hadirat-Nya. Mari sama-sama sembah Yesus. Mari bawa doamu Bapak Ibu Saudara. Mari bawa pergumulanmu malam hari ini. Naikkan doamu malam hari ini. Hanya Dia yang sanggup menolong kita semua. Hanya Dia yang sanggup. Mari nikmati hadirat-Nya malam hari. Terima kasih. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat, mari bersama-sama saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kasihkan, mari angkat kedua tanganmu. Dalam
nama Tuhan, mari sorakan. Amin. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita malam hari ini? Boleh kasih tos ke kanan kiri yang katakan Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang, minimal 5 orang. Depan, belakang, kiri, kanan. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mari sama-sama hari ini kita rasakan kasih-Nya. Katakan, bersablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, bersablah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Boleh sama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dan katakan ayam mengasihiku, ayam menghadapku selamanya. Haleluya. Malam hari ini kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Berucaplah dan lihatlah betapa Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kasih tahu kanan kirinya, katakan berucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Ayam mengasihiku, ayam sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Ayam mengasihiku, ayam menghadapku selamanya. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan syukur bagimu Tuhan. Masih belum kedengaran Bapak Ibu? Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang mengharapku bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengharapku. Sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Ayam menghadapku selamanya. Katakan selamanya. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Masih kuat untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Boleh kasih tos ke kiri kanannya lagi, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami datang ke baik-Mu ya Tuhan Yesus. Semua orang yang baik, Allah yang hidup ya Tuhan. Ini sembah dan pujian kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan amin. Rasakan
Boleh kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk sukacitamu ya Tuhan Yesus yang melimpah ya Tuhan Yesus di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan, kami merasakan kebahagiaan yang sempurna ya Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama katakan, saat ku dalam kesesakan, yang kami harapkan ya Tuhan Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, satu-satunya ya Tuhan. Saat badai hidup menerpa, kami percaya ya Tuhan Yesus, masih ada Tuhan bagiku. Saat
setia dalam hidup kami ya Bapa. Buat hari-hari yang sudah kami lalui, kami tidak pernah mengerti apa yang terjadi, tetapi ini yang kami tahu, Engkau penolong bagi hidup kami, menyertai kami dalam segala duka kami, menyertai kami dalam sukacita yang Tuhan percayakan buat kami, menyertai dalam segala kekurangan dan kelimpahan yang kami alami Tuhan. Engkau tidak pernah membuat kami sendirian ya Bapa. Hari ini Tuhan, biar kami terus melekat kepada Engkau, kami terus tinggal dalam Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, apapun ketakutan yang sedang kami alami, apapun situasi di sekitar kami yang mungkin membuat kami bisa ragu, tapi hari ini kami semakin memperkuat iman kami kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi terus berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan urapi setiap kami sehingga waktu kami datang ke tempat ini, kami menaikkan pujian syukur kami membuka hati kami sehingga kebenaran itu tinggal tetap dalam hidup kami. Mari Tuhan urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, beri kami kemampuan untuk mengerti, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan daripada Tuhan yang akan mengajar setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Saya percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Ya, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari terus percaya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik, saudara ya. Nah, tadi saya diskusi dengan Pak Tim, terus sebenarnya diskusi saya kepada beliau karena saya memastikan, saya mengkonfirmasi apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara ya. Dari teman-teman yang kelas menengah juga mengalami kesulitan hari-hari ini, khususnya dari mulai bulan Mei, Juni itu mulai melambat, saudara ya. Bahkan bukan yang atas, saudara, yang bawah pun juga persoalan, saudara ya. Saya ketemu beberapa driver messenger, saudara ya, kayak GoSend, saudara ya, atau Lalamove begitu ya, yang cerita, saudara ya. Biasanya dulu ya awal tahun ini, saudara 2024 awal tahun itu sehari bisa dapat 200.000 untuk pengiriman paket, saudara ya. Sekarang tuh cari 50.000 aja udah susah. Udah gitu dari aplikatornya mereka minta naikin 2.000 saja, nggak boleh karena kan memang semakin susah, mau dinaikin juga susah, saudara ya. Waduh, situasi sekarang ini tidak hanya mempengaruhi kemudian keuangan, tetapi akhirnya hubungan juga persoalan kemudian, saudara ya. Ada yang lemah imannya kemudian akhirnya gak kuat keluar dari pekerjaan, ada yang direndahkan sama pasangannya, tuh kan dasar kamu tuh gak mampu, kaget, saudara ya. Jadi ada situasi yang hari-hari ini secara ekonomi terjadi, tapi juga mempengaruhi iman orang, mempengaruhi kesehatan mental orang, saudara ya. Sehingga istilah isu mental health itu sekarang ini menjadi cukup tenar begitu ya. Dan orang mencari cara gimana caranya saya belum menyelesaikan ekonomi, belum menyelesaikan diri saja. Itu jadi persoalan. Ketidakyakinan lah, keraguan lah, begitu, saudara ya. Nah, hari ini saya mengajak saudara, temanya sederhana. Jadi saya pikir hari ini ngomong apa ya? Kalau ngomong teologi kok ketinggian, walaupun saya kelihatan pintar, saudara, tapi kan kayaknya gak usah ngomong teologi ya, saudara ya. Ngomong doktrin tentang Kristen progresif sudah lewat, saudara ya. Jadi gak perlu ngomong kayaknya ya. Ngomong sederhana saja ya. Jadi kita akan bicara conquer our worries, living in hope, yang artinya tetap bayar perpuluhan, pastilah, saudara ya. Kita memenangkan rasa khawatir kita, hidup dalam pengharapan. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7, 1 Petrus 4 ayat ke-7, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu yang mau lakukan katakan amin. Yang mau tenang katakan amin. Yang mau doa katakan amin. Dan sudah selesai khotbahnya, puji Tuhan ya, sudah ngerti semuanya, tinggal kita lakukan saja, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, baca ayatnya enak gitu ya. Tetapi kalau kejadian terjadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau dalam cerita 1 Petrus backgroundnya, jadi orang Kristen itu dikejar-kejar. Jadi orang Kristen itu dipersulit waktu itu, saudara ya. Jadi orang Kristen itu bahkan dipertandingkan dengan binatang buas hari itu. Jadi orang Kristen kadang mati dibakar sebagai
penerang lampu jalanan pada malam hari pada zamannya Kaisar Nero. Jadi orang Kristen itu ekonominya sulit hari itu karena dilarang berdagang, membeli juga susah. Bukan cuma itu, bahkan menjadi teman orang Kristen pun menjadi sulap. Sulap itu susah dan sulit maksudnya saudaranya. Kepleset ngomong saja jadi sulap sebenarnya. Jadi teman loh, teman orang Kristen. Artinya begini, saya Kristen, Pak Tim bukan Kristen. Terus karena saya dikejar-kejar, saya numpang di rumah Pak Tim. Terus keluarga Pak Tim, saya sudah pergi dari rumah Pak Tim. Keluarga Pak Tim ketahuan sama tentara kerajaan pernah kasih tumpangan, langsung dihukum keluarganya. Makanya nanti ada dalam 1 Petrus, hendaklah kamu saling memberi tumpangan karena alasan itu. Karena kan nggak ketahuan Kristennya, nanti mati nih, nanti masalah gitu sebenarnya. Jadi kalau bicara ayat ini, wah, Kristen itu sulit hari itu. Nah itu semuanya kita sekarang apa? Mungkin kita bukan iman kita, mungkin rasanya jadwal untuk pembayaran hutang semakin dekat, sebenarnya. Bunganya naik terus ini. Kontrakan kita udah mau habis. Kekuatan kita rasanya segala sesuatu kayaknya mendekat masalah dan seakan-akan hidup ini gak adil rasanya. Sudah ku mau cinta Yesus selamanya, lagunya udah bagus sebenarnya. Ku mau cinta Yesus selamanya, tapi kok mujizat gak turun, malah ke Gunung Kawi makin kaya. Rasanya segala sesuatu makin dekat, makin sulit, waktu-waktunya makin bermasalah. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan ketika hidup ini rasanya tidak adil. Rasanya kok Tuhan tidak adil ya? Aku tuh setia loh, Tuhan minggu aku datang, KTM juga aku datang, doa aku juga datang, puasa aku juga ikut, tapi kok sepertinya Tuhan diam aja. Sebenarnya Tuhan kok gak bela permasalahan saya. Kok malah orang yang baru bertobat Tuhan tolong, malah orang yang gak percaya Tuhan hidupnya tenang-tenang aja sepertinya. Dan karena itu jadi pertanyaan kita bertahun-tahun sebenarnya. Saya juga pengen kaya, tapi ketipu. Loh, saya juga pengen punya duit yang banyak, puji Tuhan, investasinya hancur sebenarnya. Lu kepengen saya punya tabungan buat anak saya supaya orang memanggil mereka bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Gak taunya cuma atas papan tulis doang saudara, gak lebih dari itu. Karena kita merasa udah kerja keras, tapi kok gak tercapai begitu ya. Kadang merasa Tuhan ada gak sih? Kenapa dibiarkan penderitaan itu dari penderitaan kepada penderitaan terus turun, dari kesulitan pada kesulitan terus turun? Kenapa sih kalau doa terus besoknya hilanglah semua masalah kita? Ya enggak juga, malah muncul orang yang ngomongin kita, malah muncul lawan baru, betul nggak sebenarnya? Malah muncul kompetitor yang lebih bagus. Kalau kita doa Tuhan berkati tempat usaha saya, katanya besok sudah toko baru di sebelah, yang kasih diskon lebih murah karena barang dia langsung produk Cina, produk lokal lebih mahal kata teman saya. Gimana Pak? Sekarang saya jual kaos nih Pak, jual kaos, bahan kaos tok Pak, itu 80.000, belum sablonnya. Sablon 125 Pak. Nah dari Cina, dari Bangkok bisa 35.000 jadi Pak, sama bagus gitu. Gimana akhirnya kita tutup itu printernya langsung ambil dari sana aja. Rasanya kadang-kadang hidup ini kok gak adil Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya gak kasih nasihat banyak-banyak sebenarnya. Karena kalau nasihat banyak juga lupa juga kadang-kadang sebenarnya. Jangan mau melakukan, lupa kadang-kadang sebenarnya. 1, oh ini bagus-bagus, 2, 3, setelah itu pulang, ya sudah habis sebenarnya. Saya coba, apa yang dasar yang orang harus tahu? Maka menurut saya, masalah itu muncul dari mana sih? Everything begin with a thought. Kata John C. Maxwell, segala sesuatu itu dimulai dari perpuluhan. Bukan sebenarnya pikiran. Semua itu dari pikiran. Loh, ada orang datang ke tempat ini karena pikirannya bermasalah juga. Ada orang datang ke tempat itu juga merasa kayaknya bukan tempat saya tempat ini. Ada mungkin Plato juga mulai goyah. Kok tempat ini bagus? Sekarang kan semua dari pikiran sebenarnya. Karena masalahnya tidak ada, tapi di pikiran itu masalah mulai ada. Karena pikiran itu katanya peperangan terbesar kita katanya. Nah kalau begitu mesti bagaimana? Menurut saya coba memikirkan Tuhan kira-kira nasihat apa yang tepat hari ini. Maka gak usah susah-susah. Menurut saya yang pertama, Anda tetap harus belajar merenungkan firman. Pelajaran pertama. Merenungkan firman itu bukan baca Alkitab.
Tetapi Anda berdialog dengan ayat. Saya tiap hari tidak pernah baca lebih dari 2 pasal. 1 pasal buat saya. Ya, saya udah pintar soalnya, udah kelihatan sesungguhnya. Tapi saya sambil membaca, oh zaman dulu ada apa ya? Nah, itu maksud saya. Saya merenungkan zaman dahulu ini waktu ayat ditulis ada apa ya? Ya karena saya dosen teologi ya, jadi kan saya paham latar belakangnya. Desain ayat itu kenapa? Nggak cuma asal comot khotbah, enggak. Jadi iya dulu kan terus berkembang di otak. Kalau gitu zaman sekarang saya mesti ngapain? Anda ngerti maksud saya? Merenungkan firman itu sebenarnya kayak begitu. Saat teduh itu seperti itu. Bukan cuma siapa yang sudah baca pasal tiap hari angkat tangan, ngerti? Enggak. Jangan terlalu melakukan, ngerti aja belum kadang-kadang. Nah kenapa harus merenungkan firman? Karena pikiran itu lawan kita. Apa yang masuk, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, yang keluar juga sampah. Tapi kalau yang masuk kebenaran, yang keluar dari kita kebenaran. Betul nggak sebenarnya? Karena apa yang kau pikirkan mempengaruhi hati saudara. Apa yang kau pikirkan merupakan perilaku kita. Dan persoalannya banyak orang Kristen senang baca ayat, tetapi tidak pernah merenungkan firman itu hari ini buat dia Tuhan bicara apa. Berapa banyak di antara kita nggak pernah kita berdiskusi dengan ayat itu. Kalau saya lagi baca cerita tentang wanita pendara 12 tahun, tapi sebelumnya ada seorang imam namanya Andre Imam, nggak Imam Yayus namanya sebenarnya. Itu yang anaknya sakit mau mati, ketahan sama itu wanita. Terus orang lain datang, udah jangan ganggu guru Yesus, jangan ganggu, anakmu udah mati. Kalau Anda di situ sudah teriak sama Tuhan, ternyata Tuhan terhenti gara-gara orang lain. Dan ternyata gak ada pengharapan, habis aja hidupmu. Itu kan pelajarannya. Masih bisa percaya gak sama Tuhan? Waktu berdiskusi, merenungkan, dan itu kan akhirnya buat kita apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Iya ya, ada masa di mana kesulitan datang. Tapi waktu pikiran kita di sini kebenaran, next, kita jadi mengingat kebaikan Tuhan. Makanya kan ada itu apa? Lagu namanya Menghitung Hari. Bukan itu lagu di Krisdayanti, bukan supaya, bukannya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kan saya ingat anak saya kemarin ketemu dengan seorang bapak yang anaknya masuk inkubator, terus cerita, aduh Pak, saya nggak tahu, saya sekarang nanggapnya tenang. Karena kenapa? Anak saya dulu juga pernah masuk inkubator. Jadi kalau marah sama Tuhan, lucu juga kalau marahnya karena hutang, belum bisa bayar, gaji belum naik terus marah. Anak kita mau mati, ditolong Tuhan. Masa kita murtad gara-gara cuma masalah teman kita lebih naik lah, gaji kita belum naik lah, terus kita marah. Dulu anak mati hidup sama Tuhan, ditolong. Ada ngerti maksud saya? Merenungkan firman dekat dengan pikiran kita, yang kita ingat kebaikan kemudian. Iya, hidup ini gak ada yang tahu. Dalam salah satu film yang sempat booming hari itu, namanya Kung Fu Panda. Satu kali Master Oogway memberi nasihat kepada si The Chosen Dragon Warrior. Kan terpilihnya tuh panda yang gak pernah ikut latihan, saudara ya. Terus pandanya ngerasa karena sifunya selalu marahin dia, selalu gak jago, selalu kelaparan lah begitu ya. Akhirnya dikasih tahu tentang satu kalimatnya, kemudian tahun itu kalimat itu dipakai di Twitter namanya juga dipakai mana? Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is the present. Yang artinya tetap bayar perpuluhan secara kemarin itu sejarah. Dan katanya kalau dulu Pak Soekarno bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Loh kalau Anda belajar tentang masa lalu, Anda bijaksana. Loh apa Anda bisa mengerti hari esok? Tidak ngerti. Esok misteri. Tapi kita punya today, a present, sebuah hadiah yang present sekarang dikasih Tuhan, yang kita bisa kelola dengan baik. Yang kemarin sudah lewat, nggak bisa ngapain. Tapi kalau ingat begitu, iya ya, Tuhan terima kasih. Saya itu saudara ya, senang nyetir, saya senang nyetir saudara. Dan puji Tuhan sekarang ngantuan saudara.
tiap pagi tuh beberapa kali saya pagi tuh habis doa pagi jam 5 bangun setengah 5 sebenarnya, terus ngantar anak saya naik motor. Pas ngantar anak saya, mata kuat sudah. Begitu pulang dari belakang sudah dekat sini loh. Karena saya di Yohanes nih, di sekolah Yohanes apa sih nama jalan itu, jadi lupa saya. Dekat apartemen Gading Nias, apa? Gangsaan sebenarnya. Itu kan dekat dari airport cuma 15-20 menit sebenarnya. Itu pulangnya itu sedikit sebenarnya. Naik motor sebenarnya. Dan tiap kali udah masuk daerah Sunter, itu ngantuknya lebih kencang lagi. Ada roh jahat di sana. Ada penguasa teritori di sana. Kelihatan buat orang ngantuk. Namanya terima buat ngantuk sebenarnya. Itu enggak, saya aja sebenarnya. Sampai pernah kejadian saya ngantuknya sebenarnya. Saya hantam ke kiri, itu kena spionnya mobil orang. Oh, saya langsung berhenti. Saya turun, saya minta maaf. Saya ambil pecahannya, lepasannya, puji Tuhan nggak pecah. Terus dipasang lagi bisa, si engkaunya bilang, ya nggak apa-apa. Kok saya ngantuk, kok saya minta saya ngantuk. Kalau mau diganti, saya siap ganti. Nggak apa-apa, ini nggak pecah kok, nggak apa, jalan aja. Oh, saya kaget sebelum. Tapi kalau lihat kayak gitu, aduh itu berkat Tuhan. Berapa kali tuh mata tuh ngerem di depannya, berhenti, waduh. Kalau ingat kayak begitu sebenarnya. Dan sekarang sudah mulai enggak, karena sering olahraga. Kayaknya dulu ngantuk kan dengan olahraga sebenarnya. Dan sekarang udah mulai bisa jaga mata dengan baik karena olahraga sebenarnya lebih baik. Jadi lelahnya sudah mulai hilang. Pokoknya badan lebih baik lah begitu. Tapi kalau ingat begitu, aduh itu hidup berkat Tuhan. Walaupun Anda bisa jalan ke Chongqing, Guangzhou, tapi mati nabrak ngeri juga saudara ya. Bikin malu matinya. Keserempet bajai lagi, waduh ngeri. Kalau keserempet BMW masih enak saudara ya. Masih agak keren dikit lah keserempetnya begitu. Tapi kalau ingat begitu, aduh Tuhan, keluar selamat, pulang selamat, masih peluk anak istri, aduh itu kebaikan Tuhan. Kalau Anda kayak begitu, Anda akan menikmati hidup dengan baik. Kekuatan hilang, karena kenapa? Yang keluar ucapan syukur dalam hidup ini. Amin. Nah, Deborah Norville dalam bukunya Thank You Power, orang tidak akan bisa mengucap syukur kalau di pikirannya nggak pernah ada hal baik. Dan itu dimulai dari penelitian Profesor Martin Seligman dari Illinois University. Orang tidak akan bisa ngomong, terima kasih ya Tuhan. Itu karena di sini nggak ada kebaikan. Tapi kalau Anda mengingat kebaikan Tuhan, tiap hari Anda mengucap syukur, dan ketika mengucap syukur ada kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari yang baru. Mengucap syukur itu apa sih? Biasanya ya, jadi gini waktu biasanya ya, Tuhan makasih ya buat berkat-Mu, atau Tuhan aku udah sembuh makasih, kan begitu ya. Tapi mengucap syukur itu gak cuma ngomong, tapi melakukan hal yang baik. Tanda untuk mengucap syukur punya keluarga apa? Ya makan malam sama keluargamu, cepetan pulang kalau bisa pulang, peluk mereka. Tanda mengucap syukur punya keluarga. Tanda mengucap syukur kita pelayanan dengan segenap hati. Betul gak saudara? Saya kemarin ini Pak Tim, gara-gara saya itu sebenarnya gak suka film Korea, istri saya cuman ketepak sama saya. Jadi saya lagi nonton filmnya dokter sebenarnya, dokter Slam apa dokter ya, saya agak lupa gitu ya. Terus karena itu kan saya sering lihat gitu ya, saya itu suka film Korea itu karena kinerja biasanya. Ukuran mereka itu selain kerja keras adalah integritas. Sekali kamu buruk, susah kemana-mana. Buruknya kecil aja sudah, kecil aja nggak gini. Itu diungkit terus sama media, ini bisa hancur hidup kita. Makanya mereka tuh integritasnya tinggi begitu. Cuman kadang-kadang saya kagum itu mereka malam-malam ya makan. Tadi tetap kurus, saya minum air loh, gemuk sebenarnya. Minum air tol. Sama nggak kita? Cuma minum air gemuk langsung sebenarnya. Ini sama nggak Bill? Saya Billy hirup udara gemuk. Love you brother. Saya juga bingung, sudah coba puasa, yang jadi inter itu, kalah aku buat badan saya ternyata. Makan aja seadanya sudah, kalau lapar makan enggak lah begitu. Terus saya lihat mereka tuh kadang kan malam suka ke kedai gitu kan, sambil minum makan gitu. Terus saya bilang istri saya, aku kangen sama kamu nih, boleh kan ntar malam gak usah anak-anak, kita berduaan aja. Istri saya capek, berarti kerjanya di Tangerang. Terus paling ini sekarang lagi jalan pulang lah, kalau macet gitu. Tapi terus dia bilang, yaudah yuk kita jalan bareng makan. Sampai jam 11 kami nongkrong sebenarnya.
Ya tentu yang cari 24 jam. Ya, kalau jam 10 diusir-usir ya, jadi gak manis tempatnya sebenarnya. Jadi waduh gak kayak di Korea filmnya sebenarnya. Loh, Anda mau ucap syukur gak punya pasangan? Jangan-jangan Anda lupa pasanganmu sudah berdarah-darah selama ini dengan saudara. Anda mau ucap syukur gak punya orang tua? Jangan-jangan Anda gak pernah nengok orang tua saudara. Akhirnya yang selalu kita keluhkan dalam ini gak sanggup, gak mampu. Akhirnya mentalnya bermasalah, bunuh diri. Sekali lagi, merenungkan firman itu mengisi pikiran, mengingat tentang kebaikan Tuhan, membuat kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu gak cuma ngomong, tapi sebagai tanda mengucap syukur, hal yang baik yang kita lakukan. Oh Tuhan, terima kasih hari ini aku dikasih pulang cepat dari kantor. Sebagai tanda ucapan syukur, saya mau beribadah di tempat ini. Loh, kita berucap syukur. Amin. Bukan karena sing khotbah sama sing botak itu loh. Bukan itu saudara. Bukan. Amin. Apa harus kita lakukan? Richard Dehan menuliskan kata-kata ini, let us God to teach us to number our days so that we will spend them wisely. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk tetap mengajar kita bayar perpuluhan tiap bulan. Bukan itu saudara. Mari minta sama Tuhan, Tuhan ajar saya menghitung hari-hari saya, supaya saya menjalaninya dengan bijaksana, tidak main-main lagi. Ya, betul nggak? Sekali lagi, kemarin sudah selesai. Semanis-manisnya kemarin udah. Sengeselin-ngeselin kemarin itu sudah. Belum tentu besok kejadian. Hari ini sikap kita menghadapi yang sudah lewat. Ya, betul nggak? Loh, saya juga ketemu ibu-ibu yang ditinggalkan pasangannya, atau suami yang ditinggalkan pasangan juga ada. Saya juga menemukan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi itu keputusan kita hari ini menentukan Tuhan saya mesti ngapain. Waktu merenungkan firman, bersumber firman, Anda akan temukan begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa meskipun ayah ibu meninggalkan engkau, tapi aku tidak pernah tinggalkan. Anda ketemukan ayat yang menyatakan Yesus menyertai saudara dengan Roh Kudus ditinggalkan menyertai kita. Jadi gak pernah sendiri. Waktu kita bersekutu dengan firman, saya mengajak saudara, ya Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan Alkitab 1 tahun yang 9 pasal biasanya. Hari ini ayat apa, terus kemudian pasal ini perjanjian lama berapa, perjanjian baru berapa, enggak apa-apa. Tapi saya, ayo renungkan dalam pengertian bersentuhan, berbicara, pahami. Tuhan ini apa maksudnya ya? Kalau perlu sekarang ini nggak perlu jadi sekolah teologi untuk bisa tahu penafsiran ayat. Cari di Google ini ayat tentang pasal sekian-sekian. Nanti dijelasin semua di situ. Cuma masalahnya mau baca apa enggak. Kan begitu masalah kita. Kadang baca ayat seperti kayak baca jimat kemudian. Saya udah baca ayat nih, pasti Tuhan tolong. Tapi nggak ngerti maksudnya ayat itu apa. Mari renungkan firman Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimanapun juga menurut saya, membangun intimasi dengan Tuhan masih menjadi kekuatan orang percaya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, nyatakanlah dalam doamu. Kenapa? Yang buat mujizat Tuhan masalahnya. Bulan lalu istri saya ngomong gini, wah aku waktu doanya Israel salah aku. Ada yang kurang katanya sebenarnya. Istri saya kan kepala cabang sebenarnya sebuah bank swasta. Terus kemudian di bank itu ada namanya award sebenarnya yang ditandingkanlah sekian banyak cabang seluruh Indonesia, nanti 10 apa 20 besar terbaik begitu. Istri saya waktu menyelipkan pokok doa, Anda tahu tempatnya di mana. Tuhan pengen masuk dong award tahun ini gitu. Dan puji Tuhan masuk, tapi nomor 4. Nah sekarang dia juga doa sama dari awal tahun, Tuhan masuk award. Begitu September kemarin dia mikir, kayaknya doaku ada yang salah. Doa salah. Kenapa aku gak minta juara 1 ya? Makanya kemarin gak pernah juara karena ya kamu udah masuk kan, masuk awardnya kan, tapi gak pernah minta juaranya. Anda ngerti maksud saya? Karena kita perlu ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya perlu ternyata 200 juta untuk nolong tempat pekerjaan Tuhan. Atau Tuhan, saya perlu keuangan saya sekian. Tuhan, saya minta anak saya dibantu. Loh, kadang-kadang kita tidak berani menyatakan keinginan kita dalam doa. Itu kan Filipi 4 ayat 6. Dan nyatakanlah segala keinginanmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyatakan dalam doa. Tapi
Yang paling menarik, pengajaran yang ditulis oleh Bok Sujo, Yong Hijo namanya, dalam dimensi keempat. Doa model bagaimana yang sesuai keinginan. Nah, satu kali Pak Cho menjadikan dalam bukunya teladan tentang menuliskan apa yang kita inginkan. Beliau hari itu menuliskan tentang sebuah sepeda merek Amerika Serikat. Jadi sepeda merek ini warnanya ini silver, ini apa, ditulisin apa terperinci yang dia minta sebenarnya. Dan kira-kira 2-3 bulan berikutnya persis yang dia tulis Tuhan kasih. Terus orang Indonesia baca itu sebenarnya. Judul bukunya Dimensi Keempat. Begitu baca itu, wah langsung orang Indonesia. Begitu ada mobil Mercy tumpang tangan Tuhan, pokoknya kayak gini Tuhan, kayak lewat rumah orang, Tuhan rumah yang ini, orang bingung. Ya halo kenapa? Gitu kan angkat tangan gini saudara. Orang Indonesia ikut saudara ya, tumbang sana tumbang sini Tuhan, bojonya kan ngeri kalau bojonya orang sebenarnya. Tuhan gedung yang ini Tuhan, tumbang tangan, ada gambar Tuhan kayak gini. Salah nggak? Nah, bukan masalah salahnya. Yang tidak dipahami oleh orang-orang itu adalah Bok Sujo menerangkan kalau Anda sudah engage, Anda sudah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, yang kamu tulis itu dituntun sama Tuhan. Bukan egomu, bukan keinginan karena Tuhan ayo dong kasih anak saya pintar juara 1. Kenapa? Karena lihat ketemu kalau ibu-ibu lain aku malu. Anaknya juara 1, anakku 11. Jauh banget dari 1 ke 11. Jadi buat anak saya pintar supaya saya nggak malu, jadi salah kan doanya sebenarnya. Sementara Bok Sujo mengajarkan waktu kamu inline dengan Tuhan, kamu sehati dengan Tuhan, yang kamu tulis itu sudah kehendak Tuhan. Makanya terjadi. Nah sejak itu saya belajar punya jurnal doa namanya. Dan ada 200 pokok doa dijawab Tuhan. Sesudah itu saya nggak nulis lagi. Nggak berani malu soal. Malu karena kalau hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak perlu takut waktu minta. Tuhan kasih, ketika Tuhan udah kasih, pasti ada masalah dengan hidupmu. Pasti hatimu mulai gak benar, pasti yang kau minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 200 pokok doa gak sedikit sebenarnya. Sepanjang 3 tahun saya tulis, Tuhan saya perlu ini sebelum tanggal ini, dan diberi 1 hari sebelum tanggal itu. Selalu begitu, kalau kelewatan seminggu, kelewatan 10 hari, 3 hari saya mulai cek nih, jangan ada yang salah dengan hidup saya. Dan benar, begitu gak inline dengan rencana Tuhan, yang saya minta, oh iya ya, ini saya minta semuanya buat gagah-gagahan, gak dikasih. Berapa banyak di antara kita lupa, hari ini Bapak Ibu udah tempat ini bagus, tapi kan yang penting setiap harinya. Membangun intim dengan Tuhan setiap harinya. Sampai Anda memiliki kepekaan namanya. Kepekaan itu apa sih? Waktu tutup mata, ada video lewat, atau hai anakku. Nggak harus begitu. Anda mungkin belum doa, tapi Anda sadar ini bukan kehendak Tuhan. Sama seperti yang sudah menikah 10 tahun, 15, 20 tahun, sudah ngerti kemauan pasangan, nggak perlu ngomong tuh, dia cuma lipat tangan terus melihat, oh dia nggak setuju. Betul nggak? Nggak perlu, aku kan mas ngomong rawamu, kentir gitu. Gimana sih kamu gak ngerti-ngerti juga sudah kasih tahu. Gak harus gitu. Ketika ada intim dengan Tuhan, engage dengan Tuhan, yang kita minta bukan kehendak kita, tapi sesuai dengan Tuhan dan kebutuhan kita. Membangun intimasi dengan Tuhan berarti kita sedang percaya Allah pemelihara kita. Amin. Cukup kok saudara, cukup. Tuhan cukupkan. Saya lagi membimbing pernikahan 2 pengantin. Tiap pengantin saya spesial sendiri-sendiri sebenarnya. Terus kemudian satu pengantin saya tanya, gajimu berapa? 20 juta. Yang perempuan 20 juta. Gede nggak? Masih hidup semuanya? Gede apa cilik? Gede, 40. Saya tanya, kalau gaji 40 juta, punya anak berapa harusnya? 4, tuh 1 ya 1. Kenapa harus 1? Karena biaya hidup, betul ya. Kalau Pak Tim udah ngelewatin banyak, ngelewatin orang banyak, 4 ya. Artinya 10 juta 1 gitu ya. Terus saya bilang, loh kamu gak percaya Tuhan cukupi kamu? Jangan pernah minta
paksa Tuhan cuma satu loh. Karena nanti siapa tahu dari generasimu, dari perutmu, dari kandunganmu lahir anak-anak yang dipakai Tuhan. Terus kamu tahan karena nggak mau Tuhan. Loh 40 juta itu cukup, tergantung gaya hidup kita. Lihat buat tiap hari Starbucks, benjot dah semua langsung. Ya udah pasti kamu udah sanggup kalau kayak gitu. Tapi seminggu Starbucks, besoknya Starling, Starbucks lilin, tidak apa. Aman hidup kita, yang penting posting seminggu sekali aja. Itu kan masalah gaya hidup kan. Karena kita nggak percaya sama Tuhan, bukan Tuhan nggak sanggup. Karena memang itu di luar standar hidup kita memang. Pasti kamu takut karena bilang, iya sih Pak, karena saya anak penabur tuh. Emang kalau dia di Katolik nggak boleh? Ya boleh sih, cuman menurut saya. Lu saya nggak bisa dengan sekolah penabur, penanam, penuai, pencabut, nggak masalah sebenarnya. Saya nggak masalah. Cuman kan gengsi itu persoalan, harganya mahal karena gengsi. Allah itu pasti pelihara. Amin. Terus saya ngomong, Dek, waktu aku menikah seusia kamu, 29, istri saya 28. Gaji saya juga 2,5 juta jadi full timer. Istri saya awal pindah ke Jakarta 3,5 juta, berarti kan cuma 6 juta. Tapi kalau kurs Singapura hari itu baru 4.000 sekian. Kalau sekarang kan 11.000, berarti kan dikali 2,5 lah. Kalau dihitung sekarang nih, katakan kalau 2,5 dikali 2, 5 juta, ya 6 juta lah sekarang saya. Masih kalah sama kamu kan? Iya, lu buktinya lihat nih. Loh, iya, masih diberkati Tuhan. Nggak kurus-kurus juga aku saya bilang. Tapi saya bilang Pak Tim, jujurnya saya juga takut nikah. Karena kenapa? Nah gaji saya cuma segitu. Terus kemudian seorang pendeta senior. Kan kalau Anda tahu pendeta di gereja Bethel Sinode kita, kadang-kadang bedakan antara sekolah teologi dan pendeta. Sekolah teologi itu cuma gelar akademis. Pendeta itu gelar organisasi. Tidak ada orang yang dari STH langsung pendeta belum tentu. Dia harus ditabiskan dulu oleh organisasi. Nah di organisasi kita tidak harus lulusan teologi ya. Lulusan sarjana umum boleh, SD pun boleh. Tapi oleh gembala setempat lihat orang setia dan gereja itu perlu seorang PDP, kemudian ditabiskan aja jadi PDP, tidak masalah. Dan di gereja kami ada yang PDP dan SD. Si Om ini ngomong sama saya, Om Freddy Om namanya, almarhum. Jadi saya sebut namanya, Anda akan bisa cari, kecuali Anda mati dulu ketemu dia. Si Om Freddy Om sebenarnya. Dia bilang gini ke saya, "Loh Andre kenapa takut?" Saya ngomong, "Om, saya takut mau menikah ini Om." "Loh kenapa?" "Lah gaji saya cuma 2,5. Calon saya 3,5. Cukup nggak hari itu?" "Loh Andre, lihat Om gimana?" "Ya Om diberkati punya mobil, anak-anak semua 4 udah selesai semua kuliah, 1 istri direktur, 1 menjadi GM, 1 menjadi manajer, satunya lagi saya lupa ke Yakub tuh apalah begitu sebenarnya." "Lah kan kamu nikah sekarang." "Lah Om ini SD." "Sama tante juga, tante nggak pendidikan tinggi SMA juga." "Om paling tinggi kepala gudang. Om pernah jadi kuli." "Rendah." Loh, saya kaget loh. Terus dia cerita kehidupan. Nah sekolah kehidupan itu mahal. Saya nggak perlu lewatin dulu kan. Tapi belum cerita. Tuhan itu sesuai kebutuhan kita. Yang nggak sesuai itu keinginan kita kadang-kadang. Ini betul nggak? Kita biasa dulunya ke Tanah Abang beli grosiran 6. Punya duit banyak, Uniqlo sekarang. Yang 500 dulu bagi 6. Uniqlo 500 sih cuma 1. Karena 700 harganya sebenarnya. Ini betul nggak? Tapi kan demi supaya postingan supaya lagi tren sekarang nih summer. Jadi mesti jaketnya sama kerahnya mesti agak ngekek-ngekek. Akhirnya kita ikut-ikutan. Padahal tadinya kita nggak masalah dengan merek juga nggak jelas juga kita pakai aja kok. Ini betul nggak? Allah itu pelihara sempurna sebenarnya. Cuman kita tidak percaya dan akhirnya tidak mengelola dengan baik kehidupan ini. Waktu dekat dengan Tuhan kita sadar, enggak, Allah itu pelihara. Dan hari ini saya buktikan. Dengan gaji yang seperti itu punya 3, cukup. Karena saya ini betul beliau ngomong secara jelas gini, kalau kamu hidup sendiri, berkatmu cukup sendirian. Kalau kamu menikah, berkatmu cukup buat 2 orang. Kalau anakmu 1, berkatmu cukup buat 3 orang. Sekarang anak saya 3, cukup buat 5 orang. Tapi mengelolanya. Jadi saya bilang sama pengantin, jangan pernah kamu biarkan
rancangan Tuhan gugur di rumah tangga. Jangan-jangan kau diizinkan Tuhan punya 3 anak dan 3-tiganya hebat. Tapi karena kamu ngerasa, aduh, nanti kalau anak saya pensilnya tidak merek tertentu, tidak smiggle tasnya, aduh kalau dia makannya cuma di AW ala warteg begitu, nanti anak saya kurang bagus, nanti kalau dia tidak minum S26 cuma SGM, nanti kurang pintar. Enggak juga. Buktinya anak saya ini juga S26 awalnya, dan puji Tuhan kemahalan. Akhirnya SGM juga, susu gula manis saudara ya kan. Ya gedenya pintar juga kayak saya, kadang beda-bedanya juga. Amin. Berapa banyak kita ragu, padahal Tuhan pasti pelihara. Waktu Anda intim dengan Tuhan, Anda mengingat ada harapan dalam janji Tuhan. Allah sumber pengharapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya sangat percaya kok. Kalau Anda mengingat tentang jangan takut, sorry, maka katanya di Alkitab ada 360 sekian kata jangan takut. Karena kenapa? Ya cukup untuk sehari, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, Musa turun. Ini menurut teorinya, saudara. Cukup kata jangan takut, jangan khawatir. Itu cukup di Alkitab untuk setiap hari sepanjang tahun. Artinya apa? Bukan cuma jangan takut aja, masih ada pengharapan. Kenapa orang bunuh diri? Satu, biasanya karena kurang diperhatikan. Tapi intinya bukan karena itu, karena sudah merasa gak ada harapan. Buat apa hidup? Toh gak ada penolong besoknya. Tapi percayalah, hari ini masih ada harapan dalam Tuhan. Minggu ini di doa pagi kami saya khotbah series. Terus putri saya baru pulang ketemu sama teman-temannya lah gitu. Terus malam itu dia diskusi sama saya, Pi, aku 2 minggu lagi mau khotbah, disuruh minta khotbah jalan remajanya Menteng. Aku boleh gak? Bahasanya dia itu agak keren nih, Pak Tim. Kalau bahasa kita kan diskusi khotbah, kalau dia itu asistensi. Bahasa keren anak sekarang ya. Saya selalu mikir asistensi. Oh iya, saya tahu itu kalau di kampus rasanya untuk diskusi materinya oke apa enggak gitu ya. Jadi, oh iya, Pi aku mau asistensi. Saya juga asistensi opo ya, oh ya diskusi lah khotbah, terus dia kesaksian sama saya. Anak saya pernah ikut intern di sebuah company, dan ada seorang kakak kantornya dia, usianya 30 tahun, akhirnya keluar dari kantor itu. Kakak internnya ini, kakak kantornya ini Kristen. Oh, suka sekali dengan lagu-lagu dari teman-teman Kokas. Gak perlu sebut nama gereja, tapi di Kokas kira-kira saudara. Yang pemusik ngerti selesai, yang ada di Kokas lah. Itu seneng banget situ saudara. Seneng banget. Tapi minder. Tapi menilai diri salah. Karena pasangannya bukan anak Tuhan. Yang kedua, dan itu ternyata diteliti sekarang lagi tren, yaitu kebo kumpul. Living Buffalo, saudara. Buffalo living together, saudara. Ya, kumpul kebo, saudara ya. Lagi tren sekarang ini, karena nggak perlu ada komitmen, nggak perlu ada tanggung jawab, gitu, saudara. Dan dia diomongin, kamu bodoh. Tuh kan, kau tuh nggak bisa, gitu nggak ngerti. Bayangin anak Tuhan mengaku Yesus adalah raja dalam hidupnya, tapi tertekan dengan kalimat orang terus. Sampai akhirnya Tasya cerita, kasih support, afirmasi, dan orang itu nangis di jalan Tuhan. Saya bilang, Kak, layani orang ini, supaya dia hidupnya benar, supaya dia sadar masih ada pengharapan. Iya, Pi, aku juga ngomong sama dia, Kak, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Masa depan itu tangan Tuhan, bukan di tangan laki-laki itu, bukan di tangan si A, si B, enggak. Bukan di perkataan orang, tapi perkataan firman yang mengatakan di Amsal bahwa masih ada, bahwa benarlah ada harapan, ada masa depan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, waktu Anda dekat dengan Tuhan, sadar Anda gak akan pernah sendirian. Ada pengharapan. Amin. Itulah kenapa anak saya bisa lahir normal tanpa operasi. Ya karena saya percaya ada pengharapan dalam Tuhan, ada mujizat. Hari ini saya gak ngerti apa yang Anda alami. Di pekerjaanmu, di tokomu mungkin, persaingan, kompetisi yang begitu sulit mungkin hari ini, kalau melambatnya ekonomi, tapi tetap ada harapan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada harapan.
hubungan-hubungan yang terpuruk, hubungan yang putus sekalipun tetap ada harapan. Saya sangat percaya sampai hari ini, sepanjang Anda berjalan bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, iman itu muncul. Karena itu seorang wanita menuliskan kata-kata ini, with God's strength behind you and His arm beneath you, you can face whatever lies ahead of you. Dengan kekuatan Tuhan di belakangmu dan tangannya yang menopang saudara, aku akan dapat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara ke depan nanti. Karena kenapa? Yang ngerti hari depan itu Tuhan memang. Bukankah dalam tulisan Raja Daud dalam Mazmur 139, Tuhan menuliskan hari-hari ke depan. Cuma masalahnya kita ngikutin hari-harinya itu Tuhan itu. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda ngikutin, Anda tetap percaya, ada pengharapan. Di luar Tuhan, itu persoalannya. Gak sesuai dengan cerita yang Tuhan mau. Yusuf terpuruk dulu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego terpuruk dulu ternyata. Daud, walaupun diurapi raja, tetap terpuruk dulu. Betul gak sebenarnya? Tetap terpuruk dulu juga sebenarnya. Petrus masuk penjara juga. Paulus masuk penjara juga. Tapi sepanjang mereka mengikuti tulisan sejarah Tuhan dalam hidup mereka, pada hari ini kita melihat pahlawan-pahlawan iman. Abraham apakah langsung melihat mujizat? Enggak juga, anak cuma satu. Tanah perjanjian juga tidak punya. Tapi sepanjang mengikuti rencana Tuhan, pertolongan Tuhan turun terus. Musa, anak yang luar biasa, diselamatkan. Semua anak laki-laki pasti dibunuh. Dia enggak bisa lolos jadi anak pangeran. Tapi kemudian akhirnya karena peristiwa yang seperti membela bangsanya ternyata dianggap salah, lari, nyaman 40 tahun di Midian. Waktu dipanggil Tuhan sepertinya akan bakal enak. Tuhan enggak. Waktu dipanggil, aku ini gagap Tuhan. Apakah benar-benar gagap? Enggak lah. Itu alasan doang. Saya pastikan Musa tidak pernah gagap. Loh, karena kenapa? Karena dia lahir dibesarkan oleh putri kerajaan. Yang artinya kalau Anda belajar sejarah hari itu, semua anak bangsawan punya namanya paidagogos. Paidagogos itu pelatih anak itu dari mulai kecil sampai umur 20 tahun itu ada pelatihnya. Melatih kehidupan, melatih keterampilan perang, berkuda, panah, pidato, tanaman, strategi, diajarin. Pasti orang ini pede, cuman karena sudah 40 tahun nyaman, pernah buat kejahatan, nanti saya dihukum lagi. Apalagi Firaun yang sekarang memerintah sudah tidak kenal Musa ini. Jadi dia takut. Makanya alasan. Enggak, bawa tongkat. Jadi, wah mujizat sepertinya. 10 tulah datang, pasti luar biasa. Ternyata bermasalah juga dengan orang Israel. Tapi pada akhirnya nama Musa dikenal sebagai imam besar, pembawa Taurat yang luar biasa. Tapi berarti kesulitan juga. Waktu intim dengan Tuhan ada pengharapan. Amin. Tangan Tuhan tetap bekerja. Yang terakhir Bapak Saudara, tidak hanya bicara merenungkan firman, intim dengan Tuhan, tapi bagian itu juga penting, melakukan yang terbaik. Apapun yang sedang terjadi Bapak Ibu, mari tetap bersemangat dengan hidup ini. Amsal 18 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Penderitaan tersulit bukanlah dengan daging, tapi dengan mental kita, dengan pikiran kita. Sanggup gak ya? Mengapa terjadi kepada diriku Yesus? Terima kasih. Mental itu paling persoalan dari ini sebenarnya. Waduh, produk Cina datang banyak nih Pak. Terus mohon maaf nih, kan lagi rame nih pembangunan flyover lah apa semua itu. Toko-toko kan jadi masalah sebenarnya. Gak bisa parkir lah. Kemarin saya itu ada satu tempat makan yang saya suka. Kalau saya suka kan belum tentu Bapak Ibu suka. Jadi jangan minta saya kasih tahu di mana sebenarnya. Pokoknya tempat biasanya parkirnya gampang, itu lagi gorong-gorong lagi di tengah-tengah jalan itu lagi di katanya proyek nasional lah, supaya saya nggak ngerti istilahnya lagi betul. Jadi sekarang parkir susah. Waduh, makan itu susah. Saya tanya udah berapa bulan nih? 3 bulan Pak, sepi sekarang dagangan. Kan orang udah nggak bisa parkir di situ. Kalau tak parkir jauh mau ke situ kayak aduh males ya gitu. Mungkin ada seperti situasi yang sama.
flyover dibangun, sebenarnya buat bagus, tapi setahun dibangun, semua stop ini, ruko, dan kita aduh Tuhan, pindah nggak ya? Pelanggan susah ini Tuhan. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, tetaplah bersemangat. Loh kenapa semangat? Karena Anda mesti dikasih masalah. Loh, hanya di tanah kusir nggak punya masalah. Kalau Anda mau angkat tangan saya doakan. Nggak ada masalah, keluargamu aja masalah, syok kemudian. Pulang dari gereja mati tiba-tiba saudara. Kalau masih hidup punya masalah itu bagus. Karena kenapa? Otak kita diajar kreatif. Sepanjang Anda bersemangat, ketika bersemangat itu muncul namanya kreativitas. Ketika Anda berhenti bersemangat itu persoalan. Dibuat penelitian, kreativitas datang dari mana? Kalau saudara punya fasilitas ada 7 dengan yang ada 2, berarti minim ya. Lebih kreatif mana? Yang 2 atau 7? Yang mana? 2. Menurut penelitian semakin terhambat, semakin limited, semakin terbatas, orang itu makin kreatif. Makanya gak ada rotan, akar pun jadi. Makin kreatif orang ternyata, dengan kesulitan itu dibentuk sebenarnya. Cuman kalau sudah mulai, aduh, ya sudah. Ayo semangat, sampai itu udah ngerti. Aku tuh udah ya udah. Karena tiap orang tuh masalahnya berat semua sama. Ya tapi kan kamu kecil saya gede ya. Tapi buat orang gede tetap gede. Udah betul enggak? Yang satu putus cinta sekali. Nangis, seminggu nangis gak makan, gak minum nangis. Temennya, ya ampun gitu aja cuma masalah cinta. Aku 7 kali gak apa-apa. Ya kamu udah 7 kali, aku baru sekali. Putus cinta. Gak tahu masih bisa pacaran lagi apa enggak? Harga diri hancur. Tiap orang beda. Tapi tetaplah bersemangat. Karena orang bersemangat ternyata tetap lebih kreatif. Bagaimana supaya bersemangat? Kata semangat muncul dari kata antusias yang sepadan. Kata antusias datang dari kata enthusiasm, bahasa Inggris. Enthusiasm muncul dari bahasa Yunani, theos. Itu di dalam, theos itu Allah. Anda tetap melakukan yang terbaik ketika terus di dalam Tuhan, diberi charge, energi, semangat yang baru. Karena setiap hari tetap ada mujizat. Apa harus kita lakukan? Tetap ketekunan. Gak bisa tanpa ketekunan. Orang jadi ahli. Orang harus tekun mengerjakan. Amin. Tambahkan pada imanmu apa? Ketekunan. Apa terjadi setiap hari? Ayo kerjakan yang terbaik. Tekun terus. Karena satu kali ketekunanmu akan dibayar kemudian. Oh saya percaya kok sudah. Saya bilang sama anak saya dapat hadiah dari anak saya nomor 3 waktu itu. Kemarin itu Bapak Ibu yang cucu atau anak atau keponakannya yang masih SD, minggu kemarin ini dapat rapot mid semester. Betul ya? Kalau nggak betul pura-pura manggil Bapak aja. Berarti ada anak kecil di rumah saudara, anak SD saudara ya. Itu dapat mid semester. Dan ternyata saya kaget karena istri saya kan terima rapotnya hari Kamis. Istri saya jadi kan harus kerja pagi-pagi, nggak bisa. Kalau saya kan, jam kantor saya aturable. Maksudnya gampang diatur sebenarnya. Jadi saya mau datang sore boleh, siang boleh, aturable saudara. Kan kalau gembala datang jam berapa aja boleh gitu saudara ya. Tapi yang anak-anak kantor ya tetap jam 9 ya. Kita datang jam 12, jam 3, doa bareng-bareng sampai jam 5 gitu ya. Nah akhirnya yaudah aku saja saya ngambil. Kalau Sabtu istri saya bisa. Wah, saya tanya istri saya. Biasanya kalau mau ketemu bu gurunya atau missnya bawa sesuatu enggak? Janganlah, ini kan belum akhir semester. Oh iya enggak semester ya udah. Saya dipanggil supaya minta jam 8 aja supaya saya bisa ke gereja jam 10. Oh iya udah. Akhirnya boleh sama missnya, nanti jam 11. 8 saya nyampe, saya bingung. Kok cuma saya aja ya, nggak ada bapak ibu yang lain gitu ya. Bapak ibu yang lain datang cuma bawain makanan lah, bawa topi yang lain ketinggalan gitu ya. Begitu, Miss, iya Pak sini Pak, iya masuk. Saya dipanggil, dibukain. Jadi kenapa Bapak dipanggil ke sini? Karena 3 merah anakmu. Merah 3. Saya cukup kaget Pak Tim. Kaget saya benar-benar. Oh
Oh berarti makanya saya dipanggil sendiri itu karena anak yang nggak ada merah kecuali anak saya. Lu kurang apa saya doain tiap malam itu Tuhan kasih hikmat, kecerdasan, ketaatan, puji Tuhan merah 3. IPS 70, KKM-nya 73, kurang 3. Ini oke lah, masih bisa. Bahasa Indonesia 72, KKM 75, kurang 3. Matematika 4, KKM 75. Tuhan Yesus, ini gimana caranya rupanya Tuhan? Wah saya tertekan justru, kaget sih. Anak saya doa saya kurang kencang ya. Tapi masih gini, Bapak Ibu doa nggak apa-apa. Tapi you kalau nggak tekun nggak bisa. Maksudnya gini, saya doain anak saya, tapi saya harus tekun memperhatikan jam belajarnya dia. Kadang-kadang kalau anak diajar sama ART, akhirnya suka kalah lah sama anak dan dia. Kalah gimana sih? Terus saya pulang, saya bilang sama anak saya, adik kan pengen kan kayak Koko, mukanya terpampang di spanduk sekolah. Karena Kokonya termasuk yang pintar. Ya Anda lihat saya lah. Di atas tuh ya. Ya nggak bro? Ya nggak? Oke dong. Sana ya kan. Jadi terpampang itu foto anak saya di depan. Dan tiap kali kalau naik motor mati, dia bilang gini, aku pengen kayak Koko. Lah kan kamu bilang gitu satu. Berarti kamu mesti belajar deh. Yang kedua, adik mau malu 1 tahun atau malu sekarang aja? Mesti papi apa? Loh kalau kamu gak naik kelas, gara-gara merah ini terus, ngerti mas saya semua? Kamu malu setahun, temanmu naik, kamu akan diketahui, ya adik, Jaden terlambat. Ya Pi, jadi mesti ngapain? Ya belajar lagi, enggak, sekarang jam belajarnya dirubah, jadi sekarang mulai atur sebenarnya, supaya jam belajarnya berubah dan menambah ketekunan di dalam. Maksud saya doain, iya, tapi kalau saya juga nggak tekun memperhatikan, anak gak tekun juga belajar, ya jangan minta terus Tuhan bikin mujizat. Ada pengen pekerjaanmu diberkati, tapi yuk lambat-lambat masuk kantor, suka terlambat, itu tetap gak bisa, itu sudah gak bisa. Ada tuh harus tekun, ada dikasih project, kerjanya selalu terlambat, gak bertepat waktu, atau in time sebelumnya, yang orang gak akan kasih project lagi. Terus ada marah sama Tuhan. Gak bisa. Tetap kita harus tekun mengerjakan bagian kita. Amin. Loh, saya tiap kali diundang khotbah, saya belajar mencari khotbah yang baru. Belajar, karena kenapa? Supaya diundang lagi. Enggak, aku tuh tanggung jawab maksudnya, tanggung jawab sebenarnya. Nah, besok pagi tuh khotbah series 5 hari berturut-turut saya khotbah ke jemaat. Pagi-pagi untuk doa pagi, tetap saya bikin khotbah baru. Karena saya mau tanggung jawab, mau tekun nunjukin, aku lu tekun sebagai gembala, kamu tekun. Kamu juga mesti tekun. Jangan mengharapkan berkat, tapi ini males-malesan, tidur-tiduran, yang anak-anak muda kaum rebahan, terus main game terus minta diberkati, ngaco itu namanya. Udah betul nggak? Harus tekun kita lakukan. Dan yang terakhir, percayalah, badai pasti berlalu. Pasti akan berlalu. Cuman berlalunya harus yang baik, jangan yang buruk. Amin. Karena kita tetap bersemangat mengerjakan bagian kita. Bapak Ibu, Ibrani 10:36, kamu perlu ketekunan. Waktu kamu tekun, kamu akan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Tapi harus tekun. Amin. Hari ini tidak pernah ada suatu waktu di mana pencobaan dan goncangan hidup ini ada di luar kendalinya Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tapi ayo renungkan firman, intip dengan Tuhan, sudah ada tadi yang saya ngomong, dan lakukan bagian kita dengan baik. Kalau ingin mempertahankan rumah tanggamu, ya ayo pacaran lagi sama istrimu sama suami. Karena jatuh cinta itu mudah, tapi mencintai orang yang sama bertahun-tahun itu perlu komitmen dan pengorbanan. Amin. Iya tuh. Saya ketemu satu oma gimana om? Waduh om tambah atos, tambah tua, tambah keras, rusak diomongnya. Sudah dibilang jangan kopi loh, sehari bisa 10 kali. Tak tuh kalau mati mau minggu sekali. Hubungannya jadi kurang baik, saudara. Amin. Makanya saya kemarin pacaran lagi, Pak Tim, pacaran sampai jam 11. Jangan nanya saya di mana, jangan ketahuan di tempat saya nongkrong. Jadi ya pacaran sama istri. Saya pernah jauh dari anak-anak saya. Jauh itu dalam pengertian jarang ngomong sebenarnya. Karena itu rumah. Tapi saya sudah berjanji dari awal tahun,
Tuhan, saya mau lebih dekat sama anak saya. Gimana caranya? Ya tajak ngobrol dengan anakku sekarang. Ya, saya senang itu sih kakak ngobrol cerita. Anak nomor 2 lagi, yang paling gampang diajak ngomong anak nomor 3 karena masih kecil. Macam-macam gue tak sunat dulu. Sunat lagi. Peluk gampang. Lah yang gede-gede itu sudah susah, dipeluk dicium sudah susah. Tapi yang kecil ini lebih gampang. Tapi kan kalau kita nggak punya waktu juga, betul dia gede jauh dari kita marah sama Tuhan. Saya nggak sempat peluk dia, nggak sempat ngajarin dia. Yuk selama ini gunakan waktu dengan baik. Sama juga kita yang masih punya orang tua. Ayo gunakan waktu ketemu orang tua, ketemu mertua. Mertua kan orang tua juga. Jangan begitu meninggal, pompolnya gede-gede, acara perayaannya di heaven itu semua restoran sudah datang masakin. Tapi tetap mati gak dimana selama ini itu nggak pernah dijak restoran. Amin. Aminnya kayaknya kaku sebenarnya. Kayaknya tusuk duri semua ini kelihatan hari ini. Hari ini ayo Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini Tuhan Yesus, aku berdoa bagi umat-Mu, Kau akan pulang dengan kesehatan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kau menikmati umur yang panjang dalam berkat-berkat Tuhan. Rumah tanggamu diberkati, keluar masukmu disertai oleh Tuhan. Makan minum cukup di meja makanmu, dan kau menjadi berkat bagi setiap orang. Tiap awan dan tiap api memimpin seluruh kehidupanmu, sehingga kau akan melihat mujizat, kemenangan dan pertolongan daripada Tuhan. Kau akan melihat kehidupanmu, menikmati pintu-pintu yang baru, perjalanan yang berhasil tinggal atas kehidupanmu, dan kau akan diangkat Tuhan naik, tidak menjadi turun, bukan jadi ekor tapi jadi kepala, karena berjalan dalam tuntunan Tuhan. Hari ini terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kau sekalian dari mulai malam hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kau yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama dengan iman katakan amin.